إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, bab tahrimul kadhib, haramnya berdusta. Setelah sebelumnya beliau bahas tentang dzul wajhain, bermuka dua. Dibahas di situ dengan rinci, bolehkah masuk menemui para sultan, para penguasa. Ada dua pendapat ulama, satu membolehkan, satu mengharamkan. Maka beliau mengambil di tengahnya. Artinya, kalau menimbulkan kebaikan, ikhlas karena Allah, maka halal. Bahkan sebuah kebaikan. Dengan mencontohkan Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Syafi'i, Malik bin Anas, Abu Zinad, Hasan Basri. Ini contoh ulama-ulama yang dekat dengan penguasa, termasuk Asy-Sya'bi, Qabisah, Ibnu Du'aib, Raja' bin Haywa. Ini ulama-ulama yang dekat dengan penguasa. Apakah mereka ini tercela? Jawab tidak. Kenapa? Karena mereka mendekati para ulama, tidak kemudian menjadi kaya raya, mengeruk harta penguasa, tidak. Kita tahu siapa Imam Syafi'i, siapa Malik bin Anas, Al-Auza'i. Nah, untuk apa mereka dekat dengan penguasa? Nasihat, ilmu, memperbaiki, dan seterusnya. Ya. Jadi jangan diharamkan secara mutlak. Begitu pula dikatakan ini terpuji, ini baik. Jangan. Tergantung keadaan. Ya, kita masuk tahrimul kadhib, haramnya berdusta. Tentu kita semua, bahkan orang-orang awam nggak pernah ngaji pun tahu, berdusta, berbohong haram. Di sini beliau akan menjelaskan kepada kita apa saja yang termasuk kadhib. Saya bacakan. Huwa al-ikhbaru 'ani asy-syai'i bi khilafi ma huwa 'alaihi fi nafsil amr. Mengkhabarkan tentang sesuatu yang bertentangan dengan keadaan sesungguhnya. Yang datang banyak, dia bilang sedikit, dia tahu. Semeter, dia bilang 10 meter. 10 meter, dia bilang semeter. Sawa'an ta'ammada dzalika am jahila. Kadang-kadang orang berbohong itu sengaja, karena ingin meraih keuntungan, sengaja. 5 meter, dia bilang 7 meter. Tentu untung 2 meter. Kalikan sekian panjangnya misalnya. Nabi tidak bersabda, dia tahu persis, dia ngarang sendiri. Wah, ini luar biasa. Artinya ta'ammud.
betul-betul menyengaja. Yang kedua, dia sendiri tidak tahu. Ini pun termasuk berbohong. Dia nggak tahu, dan dia tidak bermaksud bohong, tapi dia ngarang. Oh, 5 meter. Padahal dia sendiri nggak tahu. Tanpa ada kata-kata kira-kira, mungkin, sekitar, gitu ya. Ini pun berbohong. Seperti dia tidak tahu apakah hadis ini sahih atau dhaif, dia nggak tahu. Dia sampaikan. Ini ahadul kadhibain. Satu di antara dua pendusta. Jadi berdusta atas nama Nabi itu ada dua macam. Dia tahu Nabi tidak bersabda seperti itu, dia nekat. Mungkin justru karangan dia. Yang kedua, dia tidak tahu apakah sahih, apakah dhaif, dia nggak tahu, tapi dia sampaikan. Ini ahadul kadhibain, termasuk di antara dua dusta, kecuali dia membawa riwayat walaupun dhaif, nggak masalah. Seringkali beliau membawakan hadis dhaif. Oh, ini riwayat Abu Dawud, oh ini riwayat At-Tirmidzi. Apakah beliau tercela? Tidak, ya, karena ada sanadnya. Dia terlepas dari tanggung jawab. Maka berapa puluh, saya kira tidak berapa ratus ya, berapa puluh hadis dhaif yang ada di Sunan Abu Dawud, yang ada di Ibnu Majah, yang ada di Nasai, Turmudi, Dailami, dan seterusnya. Apakah beliau tercela? Tidak. Kenapa? Karena membawa riwayat. Kan tidak tiba-tiba Abu Dawud mengatakan qala Rasulullah, itu jelas. Tiba-tiba Imam At-Tirmidzi mengatakan qala Abu Hurairah qala Rasulullah, tidak kan? Mu'allaq itu. Kalau ini jelas tanggung jawab. Kalau nggak yakin betul itu sahih, tentu terkena dia tanggung jawab itu. Adapun saya dengar ini dari si fulan, kata Abu Dawud, dari si fulan, sampai Rasulullah SAW. Ternyata hadisnya dhaif, nggak masalah, karena ada riwayat, ada sanad, ada rawi. Oleh karena itu, di zaman di mana ilmu hadis berkibar, ketika ada seorang khatib penceramah di mimbar, baik mimbar Jumat dan lain-lain, menyampaikan qala Rasulullah, begitu turun dari mimbar ditanya riwayat siapa. Kalau bisa menyebutkan riwayat si fulan, nggak masalah. Kalau dia tidak bisa menyebut, dihukum, ditakzir, dicampur, agar berhati-hati demi menjaga sabda-sabda Nabi jangan tercampur dengan ucapan manusia. Tercampur dengan ucapan Imam Syafi'i aja nggak boleh, tercampur dengan ucapan Hasan Basri tidak boleh, apalagi tercampur dengan ucapan orang-orang Zindi, orang-orang Rafidah, orang-orang Jahmiyah, Jabariyah, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Beliau membawakan ayat ke-36 dari suratul Isra. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Hari ini kita sering kena ini. Dulu yang jarang ngomong barangkali selamat, ya. Asal pada ngobrol banyak cerita, dia dengerin, ya, nggak ikut-ikutan, mungkin merasa bodoh, merasa nggak tahu. Dulu 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Nah, tapi sekarang dia diem, nggak pernah ngomong, ya. Tapi dia mendapatkan dus. Kalau yang ngomong kan ya jelas, Menteri Anu ngomong begini-begini, padahal enggak.
Oh, presiden ini kebijakannya begini-begini. Oh, padahal enggak. Oh, nanti akan ada begini-begini, padahal enggak. Itu yang ngomong dulu. Nah, hari ini ada tidak ngomong apa-apa, diam. Tapi dia berdosa seperti yang ngomong. Apa? Dengan jempolnya, dengan jarinya. Dia dapat berita dari si fulan atau dari grup, sampaikan ke grup lain, sampaikan ke grup lain. Padahal belum tentu benar. Terkenakah dosa ini? Jelas. Jelas sekali. Bagaimana ilmu? Iya. Emang ilmu yang kita dapat dari si fulan pasti benar. Kalau gaib bagaimana? Kalau itu syubhat bagaimana? Kalau pemahamannya tidak pas bagaimana? Enak aja mengatakan tanpa modal, sampaikan, berpahala, ya. Akan jauh lebih baik tidak usah menyampaikan. Kenapa? Kita tidak yakin itu sahih apa tidak, kenyataan seperti itu apa tidak. Kalau itu sahih dari Nabi, istidlalnya seperti itu apa tidak, kan belum tentu. Belum tentu, ya, nggak usah jauh-jauh. Balighu anni walau ayat, sampaikan yang dariku walau satu ayat, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jelas ini sahih dari Nabi. Lalu dengan satu kalimat dari Nabi ini disimpulkan bahwa siapapun wajib berdakwah, wajib menyampaikan. Apa betul seperti itu? Para sahabat itu kan ribuan, ratusan ribu gitu. Yang terkenal menyampaikan itu hanya sekitar 13. Setelah dirinci lagi kemudian 7. Ini para sahabat yang semuanya mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi yang menyampaikan sedikit sekali, bisa dihitung. Kecuali kepada anak istri. Okay. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti firqah dolal di negeri kita ini. Ada satu firqah yang meyakini bahwa dakwah itu fardu ain. Ini sangat berbahaya. Berangkat dari hadis sahih tadi, balighu anni walau ayat, sampaikan yang dariku walaupun satu ayat. Maka seolah siapapun harus menyampaikan walaupun cuma tahu satu ayat. Dia lupa bahwa hadis ini ada terusannya, masih ada 2 kalimat lagi, ya. Kalimat kedua, wa hadithu an bani Israil wala haraj, sampaikan tentang Bani Israel, kan memang banyak pelajaran-pelajaran dari Bani Israel, wala haraj, tidak apa-apa. Kalimat ketiga, wa man kadhiba alayya muta'ammidan, barang siapa ta'ammud, bersengaja berdusta atas nama diriku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah dia duduk di atas api neraka. Dia sudah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Membaca yang pertama mungkin akan membuat kita semangat menyampaikan walaupun tahu 1-2 hadis. Membaca yang ketiga, kalimat ketiga, kita akan takut, ngeri, ancamannya berat. Kalau ternyata itu bukan sabda Nabi, berarti kita telah mempersiapkan tempat duduk kita di neraka. Waliyadzubillah. Kita lihat para sahabat. Ibnu Abi Laila, seorang tabi'in ini aku mendapati 130 sahabat. 130 sahabat. Sisa-sisa berarti ya. Kan sahabat kan ratusan ribu. Ini tinggal 130.
semuanya merasa senang ketika yang lain sudah menyampaikan hadis, ketika terwakili. Jadi ciri-ciri sahabat itu tidak ambisi ingin menyampaikan. Dia, kalau ada sahabat yang lain menyampaikan, alhamdulillah, merasa terwakili. Nggak kayak kita, rebutan panggung. Ya. Kenapa bukan saya saja yang menyampaikan? Kenapa bukan saya saja? Para sahabat yang tinggal 130 ini tentu Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin sudah tidak ada. 10 sahabat yang dijamin masuk surga sudah tidak ada. Ahlul Badr sudah tidak ada. Bayatul Aqabah, Bayatul Ridwan sudah tidak ada. Ya. Tinggal sisanya. Itu seperti itu. Tidak ambisi, ingin menonjol, ingin dilihat, ingin didengar seperti kita. Ya. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah ada satu lafaz yang keluar dari mulut kita. Ini surat Qaf ya. Illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada raqib, ada atid. Sering disalahpahami ini sebagai nama malaikat. Ini pemahaman yang tidak benar. Memahami, meyakini ada malaikat bernama raqib dan atid, ini tidak benar. Karena raqib dan atid bukan nama, tapi sifat. Menjaga dan mengawasi, menjaga dan mengawasi. Sifat malaikat pencatat itu adalah raqib dan atid, menjaga dan mengawasi, bukan nama. Namanya wallahu a'lam. Ya sama dengan malaikat maut. Sifat daripada malaikat pencabut nyawa adalah malaikat maut, malaikat kematian, bukan nama. Adapun nama yaitu Israel, itu nama yang tidak sahih, tidak berdasarkan hadis sahih. Bahkan Israiliyat kan tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah, tapi ada di perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Tentu tidak boleh dijadikan pegangan. Ya, kita masuk ke hadisnya. Banyak sekali hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau, ada beberapa. Hadis pertama 1542 wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna as-sidqa yahdi ilal birr, sesungguhnya benar, jujur, apa adanya itu memberikan petunjuk kepada kebaikan. Jadi kalau sudah punya, kalau jujur apa adanya, tidak ngarang-ngarang, itu sudah punya modal kebaikan. Walaupun barangkali belum begitu amanah, walaupun barangkali masih tamak terhadap dunia, walaupun barangkali masih jarang sholat berjamaah misalnya, ketika dia jujur sudah ada modal. Maka kan belum lama hadisnya sudah lewat bahwa khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Kalian yang baik di Islam ini, Abu Bakar misalnya, Umar misalnya, Utsman misalnya, itu waktu zaman jahiliyah. Waktu zaman jahiliyah baik. Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang-orang baik sebelum masuk Islam, sebelum ketemu Nabi SAW sebagai Rasul. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari Nabi, walaupun mungkin sudah kenal. Abu Bakar, Umar, insya Allah sudah kenal. Istilah kita tetanggaan, ya, sama-sama di Mekah. Tapi kan belum dapat apa-apa dari Nabi, beliau belum jadi Nabi, tapi sudah menjadi yang baik.
Tidak Abu Bakar, Umar, Utsman ini menjadi baik ketika masuk Islam saja. Sebelum masuk Islam pembohong, penjudi, pezina, pemabuk, enggak. Bahkan diriwayatkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seumur hidup dari kecil, dari remaja belum pernah minum khamar. Sementara yang lain luar biasa. Dan gak dosa karena memang belum diharamkan ya. Ya sebagaimana orang tidak sholat, tidak saum, ya nggak dosa orang belum diwajibkan. Minum khamar, minum darah barangkali, makan darah gitu, darah hewan, tidak berdosa, belum diharamkan. Tapi Allah menjaga orang-orang baik ini sebelum masuk Islam. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa petunjuk ke dalam surga. Jadi untuk masuk surga harus albir, albir wa taqwa, albir wa taqwa, ya kan? Seluruh perintah Allah dijalankan, larangan-larangan Allah dijauhi, insya Allah masuk surga, walaupun tentu dengan rahmat, bukan dengan amal. Wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba indallah siddiqan. Seseorang yang selalu benar, jujur, nggak pernah larang cerita, nggak pernah bersandiwara, apa adanya, dia benar, dia jujur terus sampai ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Siddiq. Cuman kita kan tidak tahu. Antum di sini insya Allah banyak atau ada yang ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Kita kan nggak tahu. Mana nggak pernah bohong, nggak mau bohong. Lebih baik diem daripada bohong. Nah, ada dua ya, yang dibocorkan ya, bahwa dia adalah siddiq. Siapa? Siapa? Iya, Abu Bakar dan anaknya, putrinya. Nabi pernah mengatakan Aisyah sebagai Siddiqah binti Siddiq, Siddiqah bintu Siddiq, wanita yang siddiqah, putri dari laki-laki yang siddiq. Apa ini? Contoh. Apakah Umar tidak siddiq? Insya Allah siddiq. Apakah Utsman, Ali tidak siddiq? Insya Allah siddiq. Yang terbesar adalah Abu Bakar, maka dikatakan sebagai Siddiqul Akbar, siddiq terbesar. Yang lainnya di bawah Abu Bakar. Aisyah putrinya termasuk siddiqah. Nah, tentu ini yang kita incar, bukan sanjungan manusia dicatat oleh orang-orang bahwa si fulan ini jujur, nggak perlu. Ini yang kita incar. Betapa bahagianya ketika nama kita dikasih embel-embel siddiq, tertulis siddiq, dan akan kita nikmati nanti setelah kita mati. Sekarang tentu belum kita nikmati. Maka jangan pernah berbohong, jangan pernah berbohong, walaupun berat, walaupun berkadang untuk jujur itu memang berat, sangat berat, diuji. Apalagi menyangkut kepentingan, biasanya pedagang berat, mau mengatakan iya ini KW, berat, ya ini tidak asli, berat. Karena kalau diam saja
sudah, mungkin dia sudah sikah sama kita, sudah belasan tahun, puluhan tahun muamalah sama kita, ya, kita diam saja, dia percaya. Tidak ada. Bismillah, kita jujur. Iya, ini kawin. Ini tidak asli. Ini nomor dua, bukan yang nomor satu. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan bohong itu, tidak jujur itu memberikan petunjuk kepada fujur, menyeret kepada fujur. Lawan kata albir, ya, keburukan, kekejian, kemaksiatan. Ya. Gak ada dusta membawa kepada kebaikan, gak ada. Ya. Ya. Maka jujur luar biasa. Banyak kisah. Awalnya marah, atasannya, bosnya, atau rajanya marah, tapi dia nggak peduli. Saya nggak mau bohong, jujur. Akhirnya Allah angkat marahnya itu. Ini apa? Keberkahan dari jujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan fujur ini, kemaksiatan, keburukan, kekejian, itu menyeret ke neraka. Kalau tadi jujur membawa ke surga, ini menyeret ke neraka. Bagian ujungnya adalah neraka. Maka akhlak yang paling buruk. Oleh karena itu jarang salat sunat, jarang puasa sunat, jarang baca Al-Quran, tapi jujur, periwatan diterima. Sering salat sunat, sering saum sunat, banyak sedekah, tapi pembohong, tertolak periwayatannya. Nah, mereka para ahlul hadis ini sudah punya catatan. Si fulan pendusta, si fulan kadzdzab, si fulan soduk, si fulan siqah. Wa inna ar-rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban. Ketika seseorang bohong, asal ngomong bohong, maka ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab, sebagai pendusta, waliyadzubillah. Jangan sampai kita bernasib seperti ini. Orang nggak ada yang tahu. Mungkin dia pintar bersilat lidah, pintar bermain sandiwara, bisa mendatangkan bukti. Nih buktinya, nih saksinya, saksi-saksi dibayar misalnya. Allah Maha Tahu. Ya. Orang terkecoh, orang terlena, orang terkagum-kagum. Tapi ditulis di sisi Allah, si fulan kadzdzab. Buat apa? Dan akan dia saksikan nanti di akhirat. Setelah roh dia lepas dari jasadnya, baru berasa bagaimana nasib para pendusta itu. Nanti akan dibawakan hadis panjang yang mengerikan, sangat mengerikan. Dibayangkan mulut ke sini disobek, ya, sampai ke belakang, hidungnya disobek, matanya terus dari sisi kanan, nanti balikkan lagi ke kiri. Nanti beberapa hadis lagi, ya, 3 hadis lagi, 4 hadis lagi akan sampai, cukup panjang. Mimpi Nabi SAW. Mimpi Nabi adalah wahyu. Dalam mimpinya beliau melihat seperti ini. Dan beliau bertanya, siapa ini? Pendusta. Para pendusta. Yang dengan dustanya itu dia mendapatkan jabatan, kekayaan, keuntungan dari dagangnya dan seterusnya. Modalnya dusta.
kebohongan tauriah yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim 3 kali seumur hidup beliau, beberapa sahabat, beberapa tabi'in, itu bukan dalam rangka mencari keuntungan, tapi dalam rangka menyelamatkan diri dari kebinasaan. Bohong tauriah itu pun karena terpaksa, ya kan? Seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini dan teman-temannya yang tidak kuat, tidak sekuat Imam Ahmad, teriak lantang Al-Quran kalamullah, Al-Quran bukan makhluk. Karena memang keadaan manusia beda-beda, termasuk Ali bin Madini. Ali bin Madini yang Imam Bukhari mengatakan, aku belum pernah merasa kecil di hadapan manusia, dalam masalah ilmu hadis tentunya, ya, kecuali di hadapan Ali bin Madini. Ya, di hadapan Ali bin Madini aku merasa kecil. Nah, Ali bin Madini ini badannya tidak sekuat Ahmad bin Hanbal. Ketika Ahmad bin Hanbal siap disiksa, siap dipenjara demi meneriakkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, Ali bin Madini tidak, termasuk yang lain. Kan yang kuat cuma Imam Ahmad dengan Muhammad bin Nuh itu, kan. Nah, Ali bin Madini termasuk tauriah. Sementara kan banyak jasus intel di majelis-majelis para ulama ahlu sunnah. Ya Syekh, Al-Quran makhluk apa bukan? Itu sering sekali pertanyaan. Ketika dijawab kalamullah bukan makhluk, ya udah, besoknya atau langsung ditangkap, dipenjara, disiksa. Yang paling besar ya Imam Ahmad. Maka dengan tauriah beliau mengatakan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ini semua adalah makhluk. Tauriah maksudnya ini kan makhluk, jari ya jelas makhluk, ya kan? Agar apa? Agar selamat. Dan ini dibolehkan demi menyelamatkan diri dari kebinasaan, karena memang sedang terfitnah. Beda yang sedang kita bahas ini, mencari keuntungan, jabatan, pangkat, uang, sangat-sangat tercela. Ya, muttafaqun alaih. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena ini pengulangan hadis-hadis awal dulu di babus sidq. Hadis nomor 54. Kita lanjut 1543 wa an Abdillah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un, ada 4 hal, man kunna fihi kana munafiqan khalisan, barang siapa yang 4 hal itu ada pada dirinya, ada diri si fulan ini punya 4 hal itu, maka kana munafiqan khalisan, betul-betul dia seorang munafik. Khalisan, apa istilah kita, tulen, betul-betul munafik tulen, betul-betul munafik, tidak syak lagi kalau 4 hal itu ada pada diri si fulan. Faman kanat fihi khoslatun minhun, kalau seseorang itu punya sebagiannya, 3 saja atau 2 saja atau 1 saja, kanat fihi khoslatun min nifaq, berarti dia punya bagian kemunafikan. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Kalau yang 4 berarti munafik tulen. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan 4-empatnya. Keempat-empatnya harus ditinggalkan kalau tidak ingin jadi orang munafik. Apa 4 hal itu? Idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Bapak ditunjuk sebagai ketua RT misalnya, tentu ini amanah. Tugasnya apa? Ada dana sekian untuk
kemaslahatan RT kan butuh dana, ini diberi amanah, dia khianat, dia ambil bagian uangnya untuk kepentingan pribadi keluarganya. Ini khianat. Dia belum lurah, belum camat, belum wali kota, belum gubernur, menteri, raja, presiden. Ini semua adalah amanah. Wa idza haddatsa kadhiba. Kalau berbicara bohong, banyak bohongnya, dan sudah menjadi kebiasaan dia bohong, bohong, bohong. Ini bagian atau dua bagian dari sifat munafik. Yang ketiga, wa idza ahada ghadar. Kalau berjanji mengingkari, jarang ditepati. Ya, sudah janji ini hari anu atau ke tempat anu, tidak terus berubah terus berubah. Berubahnya bukan membaik tapi memburuk. Ya, nanti kita di sana nginep hotel bintang 5, nggak tahunya bintang 3, nggak tahunya lebih dari itu, apa kurang dari itu. Ini tidak ditepati. Nanti keuntungannya sekian ya. Kalau laku 1 unit dapat 10 juta, cuman dikasih 5 juta, 4 juta. Ini ciri-ciri orang munafik. Wajib bagi kita berhati-hati. Jangan sampai kita melakukannya, dan jangan sampai dekat dengan orang seperti ini. Ya, namanya pergaulan ya kan. Mungkin antum punya teman seperti itu di kantor, atau saudara, atau tetangga. Ya, kalau antum tahu, selesaikan. Ya. Penyakit itu, penyakit. Ya. Masih banyak yang lain, yang jujur, yang tidak ingkar janji, yang amanah, ada insya Allah. Udah tinggalkan. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh beberapa lembaga misalnya, membacklist seseorang, si fulan pendusta atau apa istilahnya lah ya. Ini sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah, agar tidak lebih banyak yang menjadi korban. Karena memang ada orang-orang seperti itu ya. Dibikin kapok, ini bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah adalah membuat penjahat kapok, membuat ahli maksiat kapok. Ketika seseorang mencuri kemudian dipotong tangannya, insya Allah mudah-mudahan kapok. Ketika seseorang berzina kemudian dicambuk karena dia belum berkeluarga, mudah-mudahan kapok. Ketika dia melukai orang lain lalu dibalas dilukai, dia menyobek telinga si fulan, telinga dia ganti disobek, insya Allah membuat dia kapok. Yang terakhir, wa idza khasama fajara. Kalau bermusuhan itu keterlaluan. Kalau benci, dendam, nggak hilang-hilang. Ini salah satu sifat munafik. Adapun marah, tersinggung, namanya manusia, bergaul ya kan. Abu Bakar dan Umar saja pernah marahan. Bahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun, sampai dipegang jenggotnya Nabi Harun oleh Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Bahkan nggak tanggung-tanggung, 2 malaikat berselisih ketika ada orang yang membunuh 100 orang. Berselisih 2 malaikat kan, ini bagianku, enggak, ini bagianku. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Apalagi kita, tentu ada tersinggung, marah. Tapi jangan sampai wa idza khasama fajara.
Kalau sudah marah, bersangatan, dendam gak hilang-hilang, gak ada pemaaf sama sekali. Jangan sampai seperti ini. Ya, ya silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.